Satu sektor yang kita akan bahas hari ini justru yaitu sektor consumer. Sebelum kita bahas prospeknya tahun depan, kita mungkin evaluasi dulu sepanjang tahun ini Pak Edwin. Karena sektor consumer ini kan biasanya yang mengangkat IHSG juga ya di samping tadi sektor perbankan, biasanya sektor consumer juga. Tapi kalau dilihat performanya sepanjang tahun ini kok kelihatannya nggak terlalu greget gitu ya Pak Edwin ya. Ini ada apa sih sebetulnya di balik sektor consumer tahun ini Pak Edwin? Iya, jadi kalau kita lihat tahun ini memang kan terus terang ada beberapa kendala ya. Pertama adalah mengenai movement daripada manusia, movement daripada barang dan jasa tersebut, ya kan. Lalu juga kita lihat ada kecenderungan investor itu agak cautious, agak berhati-hati dalam hal spending mereka, ya kan. Sehingga itu membuat kita agak heran ya. Kinerja daripada emiten di bawah consumer staple khususnya itu agak flat aja Mbak. Itu mungkin kenaikannya itu antara sekitar 3-5% aja untuk in term of bottom line mereka. Jadi memang sektor consumer staple ini dia lebih defensif ya. Itu jadi membuat ya tidak terlalu banyak mungkin fokus orang masuk ke dalam sektor tersebut gitu. Tapi secara umum sentimen investor sendiri terhadap sektor consumer kan masih banyak juga yang menganggap bahwa kan consumer ini kan barang-barang yang memang dikonsumsi walaupun ada masa krisis atau tidak krisis, itu masih kuat nggak sih sebetulnya terhadap sektor consumer ini Pak Edwin? Nah itu sektor consumer itu sebagai balancing. Nah sebelum itu kita mesti melihat apa sih yang menjadi faktor penggerak daripada sektor consumer. Ya lalu kalau kita lihat tentang dari juga sisi makroekonominya. Kenapa kita lihat pemerintah begitu gencar untuk memberikan bantuan sembako, BLT dan segala macam untuk mempertahankan tadi Mbak tingkat konsumsi mereka, ya kan? Karena kita tahu banyak sekali perusahaan yang kolaps sehingga banyak juga yang layoff, yang banyak ini di PHK dan itu membuat yang saya katakan tadi di awal. Mengapa kekuatan daripada sektor konsumsi itu agak mengalami penurunan, ya kan? Nah, lalu juga pemerintah paham bahwa mereka harus menahan daripada kekuatan konsumsi masyarakat Indonesia. Makanya mereka juga memberikan bantuan daripada subsidi listrik, jangan lupa, ya kan? Energi diberikan bantuan. Nah, dari faktor-faktor tersebut, jadi kelihatan sebetulnya kenapa investor itu tidak terlalu picking memilih sektor consumer karena apa? Karena mereka melihat yang paling seksi di tahun 2020 ini adalah sektor farmasi, ya kan? Sektor laboratorium, sektor rumah sakit, ya kan? Nah itulah yang lebih seksi sebetulnya dan sektor jangan lupa adalah komoditi. Kita lihat dari harga emas mengalami kenaikan, nikel mengalami kenaikan, coal. Nah itulah membuat investor banyak fokus ke dalam sektor-sektor tersebut. Nah, mereka tetap membeli saham consumer itu sebagai balancing mereka punya portofolio Mbak. Oke, jadi lebih sebagai balancing portofolio ya, karena berkaitan dengan sentimen daya belinya juga begitu ya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Sebelum nanti kita bahas secara spesifik lagi nih Pak, buat penekanan aja. Jadi kalau di masa akhir tahun seperti ini yang biasanya kan meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsinya juga semakin meningkat, sebetulnya potensi atau prospek dari sektor konsumer di akhir tahun ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat dari valuasinya sebetulnya, jadi saya sekarang masuk ke valuasi, masuk ke kinerja fundamentalnya. Kita bandingkan antara current price, ya, market price dengan valuasi mereka, fair value mereka. Jadi kalau saya mengambil ada 4 contoh aja, saham di sektor consumer tersebut, ya, 4 atau 5, yaitu adalah kita lihat ada ICBP, ada Indofood, ada Mayora, ya, ada juga ada juga Unilever ya. Jadi sebetulnya kita lihat PE mereka memang masih cukup reasonable dan kalau kita lihat target price-nya itu masih cukup ada potensi upside Mbak, walaupun tidak terlalu overshooting seperti itu. Nah, itulah membuat salah satu daya tarik sebetulnya dari sektor consumer tersebut Mbak. Valuasinya masih cukup atraktif tersebut. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.